Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Mas Timon. Oke sobatku, pada hari ini kita bahas tentang blogger kembali, bagaimana cara posting artikel yang SEO dengan teknik dan cara yang benar. Nah, di sini untuk tampilan blogger, tampilannya udah tampilan baru ya teman-teman. Di sini mungkin sedikit bingung teman-teman. Jadi kalau teman-teman tampilan di postingan itu seperti ini. Jadi postingannya udah gede-gede, ini ada gambarnya. Biasanya nggak ada ya, hanya kecil-kecil gitu. Lebih enak dilihat yang lama sih. Kalau mau lihat blognya itu tinggal ini, klik view your blog. Nanti kita akan dibuka ke blognya. Ini kebetulan saya mengelola mastimon.com. Nah, di sini untuk apa namanya mengedit yang sudah ada postingannya, semuanya kita mau edit ini nih. Nah, biasanya kan di sini ada tombol editnya nih. Ini kok nggak ada nih? Nah, kan bingung nih teman-teman. Kita tinggal klik aja pada apa namanya judulnya ini. Kita klik. Nah, dia langsung proses masuk ke dalam. Jadi kita bisa langsung edit. Nah, kalau mau kembali ya tinggal klik aja tanda panah ini. Nah, seperti itu kalau teman-teman mau edit ya. Jadi udah nggak ada nih tombol di sini. Nah, kita ke sebelah di sini ada logo seperti ini. Ini kalau teman-teman nih tiba-tiba nggak suka dengan konten ini, mau saya masukkan draft dulu, mau saya edit, teman-teman tinggal klik aja ini, langsung dia masuk ke draft. Nah, kalau yang sebelahnya ini untuk membuat label. Jadi kita membuat label itu nggak perlu apa namanya masuk ke artikelnya. Jadi kita tinggal klik saja di sini. Nah, di ini udah pilihan label. Jadi kalau kita mau tambahan, ini tutorial blogging, kita mau tambahkan semuanya AdSense, tinggal klik aja. Nah, jadi dua label seperti itu. Kita tinggal apply. Oke. Nah, selanjutnya ke sebelah ini untuk delete postingan. Nah, ini untuk delete postingan nih, gambar sampah nih. Nah, kalau yang ini yang gambar mata ini adalah view-nya. View-nya seperti ini nih. View-nya ada yang masih 300, 2000, 5000 seperti ini. Itu view-nya. Nah, oke, langsung saja untuk kita postingan. Biasanya kalau postingan baru itu kita klik di sini ya, ada post baru di sini ya. Nah, kalau menggunakan Dashboard Blogger baru itu kita ke bawah. Di sini ada plus. Nah, plus ini adalah create new post. Jadi kita klik di sini. Nah, kita coba akan membuat sebuah postingan. Jadi di sini tampilannya udah baru ya, teman-teman. Lihat di sebelah, tampilannya juga udah gede-gede. Nah, untuk labelnya pun sudah dibuat seperti ini. Jadi mungkin buat pemula yang baru membuka blogger baru, mungkin kebingungan nih. Di sini ada permaling, di sini ada set description. Gimana sih cara mengisinya dan cara menggunakannya? Di sini ada judul. Nah, di sini menu-menunya juga sudah sedikit berbeda ya. Sudah ada table segala, sudah ada emotion segala. Pokoknya udah kayaknya udah sedikit lengkap ya. Ada insert video seperti itu ya. Di sini ada pilihan nih. Ada apa lagi nih? Ini belum saya optimasi semua nih. Apa namanya penggunaannya, apa fungsinya seperti apa. Oke, langsung saja kita akan posting artikel di sini. Salah satu contoh saya sudah punya artikel. Jadi kalau saya nulis manual pasti teman-teman lama nih. Salah satu contoh saya sudah punya artikel ini, yang nulis artikelnya ini adik saya kebetulan. Kita ambil judulnya. Dan kita akan posting. Jadi kalau teman-teman yang sudah membeli artikel dalam bentuk MS Word seperti ini, mungkin bisa contoh cara saya ya untuk posting artikelnya. Kita langsung saja kita masukkan judulnya di sini, kita paste seperti ini. Ya, ini judulnya ya. 10 kesalahan. Ini udah saya riset ini untuk judulnya. Ya, mudah-mudahan tertarget. Nah, untuk isinya teman-teman jangan, ini kan biasanya dari Word ya. Teman-teman tuh langsung aja main kopas langsung ke apa namanya ke dashboard blogger. Jangan, klik kanan copy, kita masuk ke notepad dulu ya, kita normalkan jenis tulisannya. Jadi kalau dari Word itu biasanya tulisannya kan kalau ke bawah ke blogger itu ancur, jadinya nanti nggak bagus kita ke notepad seperti ini. Nah, ke notepad kan masih berantakan nih, baru kita rapikan lagi nih, mungkin apa jaraknya kita rapikan lagi seperti ini kan space-nya gabung gitu kan karena dari Word kan. Dan fontnya kalau sudah teman-teman di notepad begini, fontnya dia akan normal ya. Nah, ini kayak angkanya pun jaraknya nih jadi jauh banget. Jadi kita harus harus memang rapiin. Jadi kalau dari Word itu jangan mentah-mentah teman-teman kopas ke blogernya. Pasti di sana ngerapiin lagi tuh. Ya kalau pas tulisannya bagus. Kalau pas tulisannya berantakan tambah hancur nanti hasil postingannya. Jadi otomatis kita harus rapikan di notepad seperti ini. Jadi kita perhatikan poin-poinnya, kira-kira ada yang space-nya kelebaran atau enggak, seperti itu. Nah, kalau sudah semua, baru kita Ctrl A, kita copy, klik kanan, copy, baru kita masuk ke blogernya, kita masuk di sini, klik kanan, paste. Nah, dari notepad dia akan normal dia akan sesuai dengan font yang ada di sini. Jadi fontnya sama, nanti kalau dibuka gini fontnya tetap sama. Tapi kalau dari Word fontnya akan beda, fontnya tidak
bawaan blogernya seperti itu. Nah, langsung saja untuk penggunaan di sini. Ini kan ada namanya judulnya ya, judulnya di bawah ya. Kita biasanya kalau menggunakan, teman-teman itu biasanya menggunakan paragraph format ya. Di sini ada heading, ada subheading, ada minor. Nah, kalau teman-teman menggunakan ini nggak bisa di space, pasti jaraknya kelebaran. Kita coba salah satu contoh, kita klik subheading. Nah, dia space-nya lebar ya. Saya kurang suka sih sebenarnya. Sebenarnya itu teknik SEO juga. Cuma saya lebih milih, ini tetap ngaruh juga. Saya lebih milih di bold, habis itu tulisannya kita perbesar. Font size-nya kita perbesar. Seperti ini. Saya lebih milih gini, lebih rapi tulisannya karena saya lebih milih pembaca lebih nyaman untuk membaca di konten kita daripada kelihatannya acak-acakan ya. Nah, untuk subnya ininya kita perbesar, fontnya mungkin di large jadi agak lebih besar, kita bold juga. Jadi buat teman-teman untuk postingan usahakan itu dirapiin ya, dirapiin, kita large, seenak mungkin pengunjung itu membacanya itu nyaman. Dan ini kan poin-poin nih. Nah, poin-poin ya bagusnya diperjelas, diperjelas. Jadi jangan dibiarin begini aja. Ada teman-teman pemula itu kalau posting asal posting ya, jadi tetap sama nih, poin-poinnya tetap sama, jadi nggak kelihatan profesional gitu ya. Nggak, udah kita pakai blogger, tampilannya sederhana, beda sama WordPress ya, mungkin WordPress lebih profesional ya. Walaupun kita pakai blogger, usahakan serapi mungkin lah, jangan kalah sama pengguna-pengguna WP atau yang menggunakan platform lain. Nah, di sini kan udah ada table segala nih blogger karena lebih canggih sekarang ya. Nah, buat teman-teman yang menggunakan blogger jangan berkecil hati karena di sini fiturnya sudah mulai banyak nih. Nah, kalau kita sudah rapikan seperti ini, anakan judul, ini namanya anakan judul sih kalau saya, daripada yang lebih mudah lah kita menggunakan bahasa-bahasa pemula karena saya juga pemula teman-teman. Nah, selanjutnya kita mau kasih gambar. Kita mau kasih salah satu gambar. Gambar bisa di atas, bisa di tengah. Kalau saya biasanya gambar di bawah di sini ya, di bawah judulnya ini ya. Saya biasa letakkan di sini. Kesalahan dalam membuat CV. Jadi kalau CV mungkin kita bisa untuk mengambil gambar itu ke Pixabay. Pixabay.com ya buat teman-teman sobatku sekalian. Ngambil gambar di Google boleh, main screenshot, cuma nggak bagus ya. Kurikulum vitae mungkin ada, kalau nggak ada biasanya sih nah kayak gini nggak ada kan. Kalau CV gitu saja susah biasanya karena kita kalau cari di nah ini kita bisa dapat yang ini, nah bisa dapat ini atau bisa dapat ini juga job, kita bisa ambil yang ini. Kalau sudah dapat kita tinggal download saja. Jadi ini gratis ya, kita download yang paling atas nih, yang paling atas, habis itu muat, kita download. Ini size-nya akan kecil nih, save ya. Nah langsung teman-teman di sini ini kan nggak ada namanya nih. Kita tulis aja di sini CV. Kita rename ya. Kita rename CV lamaran kerja. Kita ginikan aja. Jadi ini sebuah kata kunci ya, CV lamaran kerja. Ini bisa berada di search engine Google. Nah, JPG image-nya itu hanya size-nya ada 27 KB. Usahakan di bawah 100 KB ya untuk gambarnya, teman-teman. Nah, kita cara masukkan gambar seperti apa? Seperti ini. Kita taruh, letakkan kursornya. Kalau di DAX baru kita harus begini nih. Harus space-nya harus diluasin nih, diluasin dulu. Karena kalau enggak dia langsung ke bawah sini. Karena pengalaman saya bikin upload gambar, saya spacein ke bawah dia. Nah, kita klik yang sini, insert image. Nah, di sini upload komputer. Nah, bisa dari Blogger, BULL. Nah, kita bisa ngambil dari situs lain sih sebenarnya, tapi kita ini upload sendiri ya, upload from komputer. Nah, seperti ini, browse. Nah, kita ambil gambarnya yang ini, open. Nah, seperti ini. Nah, tampilannya nanti kita untuk proses pengeditan juga ada ya, teman-teman. Jadi di sini perhatikan untuk gambarnya nggak langsung dipublish ya. Kita klik gambarnya, kita matikan linknya. Ini kan ada linknya nih, insert or link. Nih, linknya matikan, remove. Nah, kita matikan linknya. Habis itu kita perbesar ukurannya. Kita perbesar ukurannya di sini. Ini ada gambar pensil. Nah, kita large yang agak gede dikit. Nah, seperti ini. Habis itu kita
pojokkan ke kiri, nggak kita klik yang di sini. Kalau yang pakai ini teman-teman langsung ke bawah nih, berantakan. Kita klik gambarnya, kita ke titik 3 ini, more option, habis itu yang ini, left elegant. Nah, dia langsung ke samping. Nah, ini kita rapikan kembali. Space-nya kan hanya satu spasi ya, hanya satu jarak ya, seperti ini. Nah, saya biasanya menggunakan gambar seperti ini karena terbiasaan. Terserah teman-teman mau disenterkan tengah, mau ditaruh di atas, terserah. Nah, tahap selanjutnya yang cukup penting adalah pembuatan internal link. Jadi buat teman sobatku sekalian, jangan sampai kita buat postingan tapi nggak bikin internal link. Salah satu contoh bisa kita sebarkan internal link semuanya kita taruh di sini. Baca juga. Nah, seperti ini ya. Ini namanya internal link. Nah, untuk internal link harus sesuai ya. Ini kita bahas tentang CV. Jadi kita bisa searching di blog kita. Yang bahas tentang CV itu apa ya? Kita salah satu contoh ini saya klik CV. Nah, biasanya di sini kan ada contoh nih, contoh penulisan daftar riwayat hidup. Nah, contoh CV, contoh penulisan CV. Kita bisa tulis di sini, baca juga contoh CV terbaru. Cara contoh penulisan CV lamaran kerja yang benar. Usahakan teman-teman baca juga itu judulnya jangan sama persis ya. Ini kan jangan sama persis. Kita buat kata kunci sendiri tapi berhubungan ya. Nah, seperti ini. Nah, kita copy linknya, habis itu kita paste di sini. Nah, kita blok, habis itu di sini ada yang namanya insert link. Kita klik create yang paling atas ini, kita masukkan di sini, klik kanan, paste. Paste seperti ini ya. Ini open new. Berarti di sini pada saat teman-teman ada yang klik link ini, dia ke tab baru ya, bukan tetap di sini ya. Otomatis supaya tab lamanya tetap ada. Jadi kita conteng yang ini yang paling atas, baru oke. Nah, seperti ini. Kalau sudah, yang tulisan baca juganya ini kita bold, kita tebelin ya. Nah, setelah itu internal linknya lagi jangan satu ya teman-teman, kita buat beberapa. Internal linknya salah satu contoh mungkin ini di sini, kita buat lagi mungkin di mana ya, di sini baca juga. Habis itu kita ambil lagi kata kunci mana ya, download template CV. Nah, ini copy link, download template CV terbaru. Nah, kita buat kata kunci seperti ini, habis itu kita blok, kita masukkan insert create. Nah, kita masukkan lagi di sini, paste. Ini kita conteng, oke. Kita bold yang ini, hurufnya kita perbesar. Nah, seperti ini. Nah, kita ke bawah lagi mungkin. Nah, selain itu, kalau selain baca juga teman-teman bisa menggunakan kata kunci dengan keywordnya ya. Cara lamaran kerja lewat HP. Kita masukkan yang salah satu contoh, kita masukkan ini pre-download template CV kreatif. Kita copy link. Nah, di sini CV terbaik, CV lamaran kerja. Nah, kita pakai kurikulum vitae aja deh, karena ini berhubungan dengan CV. Kita blok, kan ini berhubungan dengan CV yang saya ambil. Kita blok, habis itu kita gini. Jadi menggunakan keyword ya. Jadi teman-teman nggak harus baca juga. Nah, kita masukkan di sini. Paling tidak untuk internal link itu minimal 3 ya teman-teman. Minimal 3. Ini kan saya buat 3 nih. Lebih banyak lebih bagus, disesuaikan dengan panjang artikel. Nah, panjang artikel saya ini berkisar 1000-an ya. Jadi saya minimal 3 lah. Nah, kalau kita udah buat seperti ini, sudah selesai nih sebenarnya. Tapi teman-teman perhatikan. Perhatikan di sini yang bagusnya itu ada kata kunci yang kita kita tebelin ya tulisannya, atau kita fungsi dari ini bold, ini italic sama underline. Nah, ini fungsinya ini lebih baik di teman-teman gunakan ya. Salah satu contoh mungkin CV terbaik, kata kunci CV terbaik ini mungkin saya garis miringin seperti ini. Nah, CV terbaik, habis itu mungkin ada CV lamaran kerja, mungkin kita garis miringin. Ini hanya trik ya. Ada kata kunci yang yang kita olah gitu. Seperti biasanya kalau semuanya menulis artikel atau sebuah konten berita, itu biasa ada sebuah kata kunci atau kata-kata yang diperjelas gitu, seperti itu teman-teman. Terserah
saran saya bagus, lebih banyak lebih bagus. Nah, ini karena saya hanya kopas, jadi sebenarnya saya nggak tahu nih mana kata kunci yang harus diperjelas atau tidak. Saran saya seperti itu. Oke, kalau sudah di postingannya sudah selesai, kita ke samping kanan. Kita pembuatan label. Nah, jadi buat teman-teman yang belum ada labelnya seperti ini buat di sini ya. Tinggal diketikkan tek 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 langsung jadi dia. Create. Nah, ini kan saya nggak buat lagi nih. Ini 10 kesalahan CV. Nah, kita lihat teman-temannya. CV itu di informasi umum. Nah, saya gabungkanlah di informasi umum. Informasi umum. Nah, kita conteng seperti ini kalau sudah ada. Kita ke bawah. Di sini publish on. Di sini untuk mengatur jadwal. Jadwal ya, kalau setting jadwal yang ini. Jadwal tanggal berapa mau diposting, tapi kalau enggak turun ke bawah. Nah, ini permaling yang cukup penting juga, teman-teman. Permaling kita ambil kata kuncinya saja ya. Kita custom permaling. Custom permaling di sini kita ambil di sini kesalahan dalam membuat CV. Di sini kesalahan dalam membuat CV gini aja, CV lamaran kerja. Nah, di sini kesalahan dalam membuat CV lamaran kerja. Jadi kita ambil kata kunci yang ini ya, teman-teman. Kata kunci yang ini. Nah, kalau di sini kita tinggal langsung turun ke bawah. Ini langsung oke nih. Nggak perlu dikasih penghubung seperti ini, nggak perlu. Langsung oke nih. Turun ke bawah, localization, set description. Nah, set description di sini teman-teman perlu perhatikan. Ini untuk mengaktifkannya di pengaturan blogger ya teman-teman, supaya tampil. Kalau semuanya nggak diatur dia nggak tampil. Nah, ini adalah set description, ini adalah fungsi dari search engine ya. Jadi kalau di search engine itu semuanya Google, ini di Google ya. Semuanya kita ketikkan apa namanya, Mas Timon, salah satu contoh. Nah, di sini pasti ada artikel nih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat rahasia Mas Timon dengan visitor blog. Dari beberapa orang pernah mendiskusikan ini kata kunci yang ini adanya muncul itu adalah di sini. Jadi kita buat keyword di set description itu yang semenarik mungkin. Orang itu penasaran. Jadi pada saat loh ini kok pasti dia baca, selain judul dia akan baca description-nya di sini ya. Jadi kita harus isi di sini sesuai yang menarik. Salah satu contoh ini 10 kesalahan. Coba kita isi dengan kata kunci apa ya? Banyak pelamar kerja ditolak HRD perusahaan karena kesalahan dalam membuat CV. Kita titik. Berikut ini adalah beberapa yang harus dihindari. Nah, nggak usah panjang-panjang ya. Dengan kata kunci ini saja ini sudah agak panjang ya. Mungkin tambahin lagi trik ini cukup ampuh dan berhasil. Dan nah, nggak bisa lagi nih teman-teman. Berarti nggak boleh panjang nih. Berarti sampai sini saja. Kata kuncinya ini hanya 150 nih ya, 150 kata. Jadi kita kata kunci aja, kata kunci yang membuat orang penasaran. Oke, kalau sudah kita turun ke bawah. Di sini sudah nggak ada lagi option ini nggak ada yang kita setting ya, kita biarkan saja. Oke, kalau udah selesai semua, udah setting semua, udah kita nanti kalau mau ngecek kira-kira ini biasanya kalau diposting kan berantakan tuh. Kita kalau mau ngecek itu teman-teman klik ini HTML view. Nah, ini kan kembalikan lagi. Dia kalau ada yang berantakan dia akan space-nya itu berantakan sendiri, ngatur sendiri. Nah, kalau kita mau ngecek tuh seperti itu. Biasanya saya ngecek itu ngeklik ini, kita balikin. Nah, kalau semuanya tetap normal, oh berarti sudah bagus. Oke, selanjutnya kita langsung klik yang tanda panah, publish. Kalau mau ke simpan, save yang ini. Kalau mau preview, lihat previewnya yang ini. Kalau publish kita langsung klik yang ini, yang di ujung kanan atas. Kita klik, habis itu confirm. Oke teman-teman, ini postingannya udah jadi ya. Ke 10 kesalahan dalam membuat CV lamaran kerja yang harus dihindari. Lamarannya kita langsung cek saja. Kalau mau view, kita klik di sini. View. Gambar mata ini kita klik. Nah, langsung dia membuka ke halaman baru. Ini adalah artikel kita sudah jadi ya.
Nah, untuk tahap selanjutnya kalau sudah posting artikel seperti ini, kita langsung submit di Webmaster. Cara submit di Webmaster silahkan teman-teman lihat di video saya lainnya. Oke sobatku, mungkin itu saja tutorial saya hari ini bagaimana cara posting artikel dengan teknik SEO yang baik dan benar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.